Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sehat semua Pak Bu? Alhamdulillah. Setelah kemarin kita cobakan makhraj kepada Bapak Ibu satu-satu, sudah mencoba ya. Apakah ada Bapak Ibu yang belum dapat giliran? Sudah semua Ibu ya? Insya Allah mulai Jumat besok kita akan melanjutkan kembali ya, Bapak dan Ibu yang membaca ya. Kemudian kita simak bersama, kita perbaiki dengungnya kan. Kita masukkan ilmu-ilmu dasar kita kemarin Bapak, makhraj ya, sifatnya, dengungnya, panjang 1 alif, panjang 2 alif, panjang 3 alif, roh dan Allah yang tipis dan tebal, qalqalah. Dasar-dasar ilmunya kita ulang. Kemudian kita minta Bapak dan Ibu untuk membaca seperti biasa. Nanti kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu agak lama gitu untuk membaca makhraj itu karena Bapak Ibu cukup ramai ya. Jadi sudah selesai, insya Allah minggu hari Jumat besok kita akan lanjutkan praktek untuk membacanya. Jadi hari ini kita masih talaqi dengan Ustaz membaca, Bapak Ibu simak dan ikuti bacaan Ustaz lain. Bapak Ibu silakan buka kembali surah Al-Baqarah ayat 67. Ya, sampai 66 kemarin Fatile ya. Sekarang 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna
baina dzalik awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun fa'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra qala innahu yaqulu innaha baqaratun innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazin faqi'ul launuha tasyarunat qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqar yubayyin lana ma hiya inna baqarata shabaha innal baqarata shabaha alaina innal baqarata shabaha alaina wa inna insya Allah wa inna insya Allahu la muhtadun. Masya Allah. Samakah inna dengan sya'u panjangnya? Sama apanya? Kalau inna berapa Pak? Inna Dua. Kalau sya 4. tiga. Dari mana Bapak Ibu membedakannya? Tebal tipisnya, biar mudah ya Bapak Ibu ya. Iya. Inna 2, sya'a 3. Ya Pak ya. Insya Allahu la muhtadun. Insya Allahu la muhtadun. Kita sampaikan ke rakam ya Pak Ibu. Nanti baru kita buka tanya jawab. Kita sampaikan satu ayat lagi. Rakam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun aja. Yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ardh. Yaquluna innaha baqaratun la jalulun tusirul ard. Kurang. Sekali lagi Pak Bu. Sekali lagi 3, 4. Yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ardh. Agak patah-patah lidah awak sedikit ya Pak Bu ya. Karena huruf-huruf yang bertemu sini tipis-tipis. La dipertemukannya. Nah, makanya ya. Tuthirul ardha wa la tasqil haud. tusirul arda wa la tasrikil ard. Musallamatul la syiyata fiha. Musallamatul la siyata biha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha. Qalu anjita bil haqqi fadhabahuha. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Sampai di sini dulu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kenapa begitu bacaannya Bi? Nah, silakan Bapak Ibu. Baik, berarti ada sadar Ibu Bapak kenapa begitu kita baca. Ada tahu Ibu Bapak ya mengapa, kenapa dia dengung, kenapa panjangnya cuma segitu, kenapa cuma 2, kenapa 3. Ada tahu Ibu Bapak tadi kenapa begitu bacanya? Alhamdulillah. Kenapa tidak berhenti di situ? Kenapa mengulangnya dari situ? Nah, kenapa huruf-hurufnya begitu? Ada maksud Rofi pas kita baca tadi Pak Bu, ada mengerti Ibu Bapak mengapa begitu dibacakan? Ada Bu? Alhamdulillah. Nah, sekarang pembitanya Ibu Bapak, di tempat terakhir kita berhenti tadi ada kode Pak Bu, ada ain. Ada apa Ibu Bapak ain? Itu dibaca apa Ibu? Selama ini yang Bapak Ibu pahami tentang ain itu apa? Harkat rokam. Bapak Ibu
yang pahami Bapak Ibu, rakaat itu maksudnya gimana? Apa Ibu? Benar. Satu kisah atau satu cerita atau satu pembahasan selesai. Nah, itu menandakan cerita ke cerita, Pak Bu. Pembahasan ke pembahasan. Ibaratnya kalau tadi pembahasannya tentang kurban ya, Pak Ibu. Tipis-tipis hewan kurban. Nah, ya. Cerita tentang hewan kurban sampai ayat 71 tuh habis cerita tentang kriteria binatang kurban. Selanjutnya pembahasannya beda. Nah, gitu loh Bapak Ibu kira-kira. Rakaat. Kemudian Bapak Ibu lihat di tengah-tengah, di paling tepi ada Al-Hizbu 2. Di tepi Pak Bu. Ada Ibu-Ibu nampak. Kalau rakaat tadi ain kodenya. Kalau Al-Hizbu 2 itu menandakan apa Ibu Bapak? Di tepi Bu, bukan di dalam ayat, di tepi-tepi. Al-Hizbu 2. Apa Ibu? Apa arti Al-Hizbu itu Pak Bu? Pernah Pak Ibu mendengar ini nak? Iya, kodenya aja sedikit Pak Ibu. Al-Hizbu 2. Ya. Nah, itu kode Pak Bu. Bapak Ibu pernah mendengar nggak? Kalau rakaat sudah ya, satu juz, ya, satu hizib. Pernah Bapak Ibu mendengar itu? Kata-kata satu hizib. Kalau satu juz, biasa ya Bu ya. Satu juz 20 halaman atau 21 ya. Ada satu hizib. Hizib itu artinya Pak Bu, setengah juz. Nah, gitu. Sesemester. Setahun 12 bulan, sesemester 6 bulan. Sajuz 20 halaman, sahizib 10. Nah, sekarang dibuatnya Al-Hizbu 2. Hizib kedua itu kode Pak Bu, salah saya setengah juz tetap kini masuk setengah juz lagi. Al-Hizib itu kode Pak Bu. Hizib 2. Tanda kita sudah menyelesaikan bacaan setengah juz tadi. Sekarang kita masuk ke halaman setengah juz kedua. Salah saya 10 halaman tadi. Sekarang masuk halaman Sabadili. Kalau Bapak Ibu lihat itu di halaman belakangnya tidak ada hizib tuh Pak Bu. Ada. Ya. Paling ada hizibnya di halaman awal-awal Pak Bu ya. Ada Al-Hizbu 1, hizib 1. Kita masuk setengah juz awal. Setelah itu kita ketemu Al-Hizbu 2, setengah juz terakhir. Nanti di akhir juz nanti Pak Bu kita akan ketemu nih Al-Hizbu 3. Berarti kalau hizib 3 kita masuk juz yang kedua ya Pak. Kalau hizib 3. Karena satu juz 2 hizib. Karena satu hizib setengah juz, 2 hizib 1 juz. Itu kodenya Pak. Hizib. Kalau yang kode-kode di atas ini Bapak Ibu, yang di tengah halaman. Ya Pak Bu ya. Halaman ya di pendapat ini.
Kalau yang di kanannya Pak Bu, kode apa itu Bu? Bakal. Ada kodenya alif lam mim 1. Dua ini. Itu kode apa Pak? Yang sebelah kanan, kotak sebelah kanan paling atas. Kalau yang di tengah angka halaman. Halaman. Ini kalau agak lebih ini halaman 10 nih Bapak Ibu ya. Di kanannya ada kode lagi alif lam mim 1. Kode apa itu Ibu? Apa Bu? Ayat yang dibaca. Ayat pertamanya alif lam mim gitu. Nah, itu kode juz gitu. Juz. Juz 1. Juz 1 awalnya alif lam mim. Itu juz 2. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu di sini angka 1, Bapak Ibu sedang membaca juz 1. Nanti coba Bapak Ibu buka aja sedikit ke depan, ya. Misalnya ketemu nih saya puluh misalnya 2. Bapak Ibu sedang berada di juz 2. Awal juz 2 itu saya puluh kata-katanya. Kalau juz 1 awalnya alif lam mim. Kalau 30 Bu, juz 30. Apa awalnya Bu? Amma. Makanya orang bilang juz amma, juz amma, juz amma. Itu maksudnya juz 30 awalnya amma yatasaalun. Amma awalnya. Jadi kodenya nanti di juz 30 tuh amma 30 tuh Bu. Amma 30. Itu maksudnya juz 30 awal juz itu amma. Begitu juga juz 1 awal juznya alif lam mim. Kalau sebelah kirinya pada apa ini Bu? Surat. Iya. Al-Baqarah 2. Kalau satunya apa Bu? Satunya apa Bu? Kenapa langsung Al-Baqarah 2? Jauh. Satunya Al-Fatihah. Itu. Apalagi Bu yang mau perlu kita sampaikan di awal-awal ini? Iya. Robi rasa kesalahan terbanyak ya yang dilakukan oleh kaum muslimin kaum muslimat dalam baca Al-Quran hanya di materi-materi yang kita ulang-ulang setiap Jumat itu Pak. Makhraj, huruf yang tipis, ri, panjang, Rasulillah, nah, Allah dan Allah berbaris bawah. Nah, itu karena suka lupa mungkin Pak ya. Kol-kolah, dengung, anta, huruf dengung. Jadi yang itu memang disampaikan ke Bapak Ibu di awal supaya ketika kita praktek Bapak Ibu tahu kok begitu dibaca Robi. Oh dengung, oh panjang 1 alif, oh panjang 2 alif, panjang 3 alif. Nanti Ibu sedang membaca misalnya ya. Saja Bapak Ibu lanjutkan yang tadi ya. Wa il qataltum nafsan faddara'op. Kan op Ibu baca. Nah ya, ternyata berlebih panjang Ibu ustaznya. Seperti itu. Jadi berlebih setengah itu nanti atau kurang setengah atau kurang sealif, itu nanti akan kena tegur DUB. Untuk membiasakan bagaimana bacaan yang betul kepada Bapak Ibu. Sampai kiamat nanti Ibu, sampai bunyi trompet sangkakala, nah kalau berubah cara baca Al-Quran berubah. Kemudian itu jenis. Jadi Bapak Ibu kita latih dari sekarang membacanya dengan tepat dan benar. Sealif benar-benar sealif, 2 alif benar-benar 2 alif, 3 alif benar-benar 3 alif.
Ta itu benar-benar ta, sa, sya, so. Sabana-bana itu kita baca. Sampai kiamat kamu ada itu jadinya. Ayo Pak Ibu ya. Nah, jadi insya Allah kalau Bapak Ibu sudah terbiasa yang benar, tidak ada pun tahsin lagi nanti Bapak Ibu akan terbawa bacaan yang benar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sedikit-sedikit boleh lah, enggak mau, ya sedikit-sedikit itu tuh, nah sakete itu tuh, ya kan membuat terbiasa pula nanti salah sedikit ya pada teh ya. Nah dari awal kita mantap tepatkan bacaan kita. Ya, sekali lagi Bu, sampai di sini ada apa Ibu ingin bertanya? Iya Ibu. Ayat berapa Bu? Ayat 6. Iya Ibu. Mahi, Pertanyaannya apa Bu? Kenapa kita berhenti? Kenapa tidak mahiyah? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan beliau ada di ayat 68. Coba Bapak Ibu buka ayat 68. Beliau bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kenapa begitu? Bukan mahiyah. Nah, Bapak Ibu, ini tentang bagaimana cara berhenti Pak Bu. Bapak Ibu ingat saja dua hal ini. Cara berhenti dalam baca Al-Quran hanya dua cara Pak. Pertama, baris dua di atas, tinggal satu. Ghafurur rahiman menjadi ghafurur rahimah. Dua tinggal satu. Pertama. Yang kedua, matikan huruf yang terakhir. Matikan huruf yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terakhir Pak? Mim. Matikan mim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan seperti itu Pak Bu. Itu karena kita memakai cara yang kedua, mematikan yang terakhir. Begitu juga dengan ketika membaca ayat ini Pak Bu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Apa yang terakhir Pak Bu? Iya, matikan huruf yang terakhir. Begitu Ibu. Kecuali Pak Bu, kalau iya itu panjang, ada alifnya. Maya misalnya, ada ya bertongkat Bu, ada alif. Maka bacanya siapa yang terakhir? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Siapa yang terakhir Bu? Salah, bukan ya yang terakhir itu. Alif. Makanya ya tetap dibaca Ibu Bapak. Nah, jadi kalau dia panjang satu alif Pak Bu, tetap dibaca bacaan terakhir kita. Iyanya. Karena huruf terakhirnya bukan ya, tapi ada alif huruf panjang. Alif itu huruf Ibu Bapak, ya, huruf. Mau dia alif tokok kadang itu atau kecil, alif kecil itu sampai itu Bu. Berarti tetap dia dibaca Pak Bu. Karena matikan huruf yang terakhir, huruf terakhirnya itu adalah alif. Nah, kebetulan di hiya di sini tidak ada alif Pak Bu. Yang terakhir adalah ya. Makanya
Kalau berhenti, matikan yang terakhir. Matikan yang mahi. Hi bertemu ya mati. Panjang satu alif. Nah, tidak boleh pula Bapak Ibu baca mahi. Salah. Harus mahi. Panjang dia satu alif Pak. Seperti itu Ibu. Nah, jadi kesimpulannya cara berhenti ada dua. Satu, matikan huruf yang terakhir. Dua, baris dua di atas tinggal satu. Ingat Pak Bu, baris dua di atas. Kalau di bawah atau di depan matian salah Bu. Hanya baris dua di atas. Kalau berhenti bertemu baris dua di atas tinggal satu. Kalau baris dua di bawah mati. Baris dua di depan mati. Masuk dia kepada rumus yang pertama, matikan huruf yang terakhir. Makanya Baqarah, nah ya, nggak kecuali tamar butoh. Kalau tamar butoh kan Baqaratan tuh Pak. Ya, Baqaratan. Tidak berlaku dia baris dua di atas. Dia spesial Bu. Baqarah karena ta marbutoh, ta menjadi ha. Kalau dia berhenti berubah dia jadi ha. Kalau dia baca dia ta. Nah, mau baris dua di atas pun dia tetap ta marbutoh. Ta menjadi ha. Khusus Pak, khusus. Nanti juga ada Pak Bu dalam Al-Quran ini bacaan khusus. Nanti setelah kita coba beberapa pertemuan lagi, Bapak Ibu yang membaca kita simak. Ya. Kalau rasanya sudah cukup bagus perkembangan bacaan Ibu Bapak, kita Ubi akan berikan ke Bapak Ibu beberapa bacaan khusus dalam baca Al-Quran yang berbeda cara bacanya. Ada 6 Pak Bu, ada 6. Pernah Bapak Ibu mendengar yang begini? Saktah mungkin udah biasa Pak Bu ya, saktah berhenti tanpa mengambil nafas ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Pak Ibu ya, berhenti tanpa mengambil nafas. Ada juga nanti Pak Bu yang membacanya seperti pernah Pak Ibu menjawab Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Tuh beberapa bacaan khusus ya. Bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Dipindahkan makhrajnya. Itu ada juga. Ada 6 nanti dalam membaca Al-Quran. Insyaallah nanti kita akan sampai ke situ. Ingin Bapak Ibu mendapat pengalaman langsung membaca bacaan aneh itu, bagaimana cara membacanya yang benar. Insyaallah Bapak Ibu ya. Karena tidak ada pertanyaan, sekali lagi masih ada pertanyaan Ibu Bapak? Untuk saat ini tidak berarti alhamdulillah namanya tuh Pak Bu. Lain tahu Ibu Bapak. Sepanjang tuh bacaannya setengah halaman, mengerti Ibu Bapak. Kok begitu membaca hurufnya? Kok begitu panjangnya? Kok dengungnya begitu? Kok di situ berhenti? Pak kok tidak berhenti di situ? Kok dari situ mau ulang? Itulah kenapa perkembangan Ibu Bapak namanya. Alhamdulillah. Kalau malu. Ya. Iya, ini sama nali paham Ibu Bapak tadi begitu bacanya tuh ha. Kalau ini di Alhamdulillah. Kalau apa ini? Kalau da ulana rabbaka yubayna lana malaunun. Bisa? Malau Ya, itu ada berarti. Itu contohnya Pak Bu. Bagus Pak Tile pertanyaannya. Bapak Ibu buka ayat berapa Pak Tile? 68. 68. 68. Kalau tadi yang ditanya oleh ibu kita, Kalau da ulana rabbaka ayat 69 maksud Pak Tile ini. 69.
69 ya. Kalau tadi ibu kita bertanya iya, ya, iyanya mati. Sekarang Pak Tile bertanya nuha, Ya, no. malau nuha. Kenapa nuha bi? Kok ndak lau nuh aja? Terakhir coba Robi bertanya Pak Tile. Oh Pak Tile, malau nuha apa huruf terakhir Pak Tile? Ha. Salah Pak Tile, bukan ha. Coba lihat Ha. alif. Ha. Alif. Ya Pak Tile ya. Nah makanya karena huruf terakhirnya alif, jadi hanya tetap dibaca. Panjang. Panjang sealif. Nah ya. Nah, makanya hanya tetap dibaca, bukan ha yang terakhir. Rumusnya matikan huruf yang terakhir. Apakah ha huruf terakhir? Tidak. Huruf terakhirnya apa, Bu? Alif. Makanya hanya tetap dibaca. Nah, itu Ibu. Bagus Pak Tile pertanyaannya. Ini contoh kalau di akhirnya panjang. Melaunuha. Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada alifnya, lanyau, Bu. Melaunuh. Kalau tidak ada alif. Tapi kalau ada alif, dibaca hanya sealif. Oke Pak Tile. Terima kasih Ibu Bapak. Insya Allah hari Jumat besok kita akan praktek dengan bacaan Ibu dan Bapak. Insya Allah. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Robi. Ya udah. Oh, bismillah. Bu, kasih Bu. Enggak kasih sana, Mbak. Robi, makasih banyak, Bi. Semoga besar manfaatnya bagi kami, Robi. Ya, jadi boleh. Hah?